Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Bila kita membuka lembaran sejarah, kita akan menemukan cerita-cerita tentang perjuangan Nabi dan sahabat di dalam Ramadan. Salah satu cerita yang masyhur ditulis dalam semua kitab, yaitu ketika terjadinya perang Ahzab atau Khandaq, yaitu perang dengan koalisi orang-orang kafir yang akan menyerang Madinah. Lalu Salman Al-Farisi, salah satu sahabat, mengusulkan untuk membuat parit yang lebar agar pasukan musuh tidak langsung terjun ke dalam kota Madinah, tapi terhadang oleh parit. Dan perang itu terjadi di awal bulan Syawal, tepatnya setelah hari raya. Nah, sebelum terjadi perang itu, tentu persiapan untuk membuat parit. Semua sahabat berjumlah melebihi 1,000 orang menggali parit menjelang perang. Dan proses penggalian parit itu terjadi dalam Ramadan. Ditulis dalam kitab tentang sejarah penggalian parit itu, panjangnya parit yang digali itu 5.544 meter, berarti sekitar 5 km lebih. Lebarnya 4,62 meter lebar parit, kedalamannya 3 meter lebih. Itu yang harus dilakukan oleh sahabat bersama Nabi, tanpa motokrok, tanpa motor giling, tanpa ada peralatan-peralatan canggih, tidak ada apapun. Mereka menggali siang dan malam tanpa meninggalkan ibadah tarawih. Pagi mereka mulai bekerja setelah sahur, dan ditulis dalam catatan sejarah tidak ada satu pun dari lebih 1,000 sahabat itu yang berbuka puasa. Tidak ada satu pun. Nabi sendiri mengikat 2 batu di perutnya untuk bisa menahan puasa Ramadan. Sahabat mengikuti Nabi, mengambil batu, mengikat erat-erat di perut agar perut tidak berbunyi dan supaya tidak tersiksa. Dan mereka terus bekerja sampai berbuka puasa. Dan saat itulah Allah menggambarkan kehidupan mereka dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Allah mengatakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang mukmin menghadapi pasukan Ahzab. Ahzab itu koalisi. Mereka berkata, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa laqad sadaqallah wa rasuluhu wa ma kana amruhu illa imanan wa taslima. Jadi Allah menggambarkan saat itu, kata Allah, ketika orang-orang mukmin melihat koalisi atau berjuang menghadapi pasukan koalisi itu, mereka mengucapkan
di mulut-mulut mereka. Itu di dalam parit itu mereka mengucapkan kalimat sesama mereka untuk menenangkan hati, menghilangkan kelelahan. Kata mereka, qalu haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Bersabarlah, inilah janji Allah dan Rasul. Wa laqad sadaqallahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasul pasti tidak akan berbohong, pasti benar. Jadi mereka menghibur hati mereka, berjuang bersama Nabi, tidak pernah melihat surga, tapi mereka meyakini inilah janji Allah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang membuat sahabat hari ini rata-rata berada di dalam surga Allah, keyakinan mereka terhadap janji Allah. Ini yang membuat mereka bertahan dalam Ramadan. Ini yang membuat mereka berusaha tidak jatuh di dalam maksiat sepanjang hidup mereka. Semua kelelahan dipangkas dengan optimis bahawa surga pasti akan dibalas untuk mereka. Inilah janji Allah, kata mereka. Itu bersambut-sambut panjang cerita itu. Mereka bersyair, Muhammad, kami berada di bawah bendera-Mu wahai Muhammad. Kalau bukan kerana keyakinan kami, maka kami sungguh akan melarikan diri. Lalu disambut oleh Nabi, Allah dan Rasul tidak akan pernah berbohong dengan janjinya. Terus mereka saling menghibur diri dalam Ramadan, kejadian itu. Jadi kalau kita belajar dari sejarah dan ayat Allah yang menyebutkan tentang Allah yang mengatakan mereka meyakini janjiku, itu keyakinan mereka, maka orang-orang harus belajar dalam Ramadan hari ini. Kita ini tidaklah ada apa-apanya dibandingkan kelelahan orang-orang yang menggali parit di masa itu. Terlalu kecil kelelahan kita menghadapi Ramadan dibandingkan mereka. Tapi kenapa Masya Allah orang sudah tidak percaya lagi dengan janji Allah? Baru malam ke-15, belum malam ke-18 seperti malam ini, di malam ke-15 berguguran, tenda-tenda dicabut dari luar menasah. Tidak ada lagi orang yang berada di tenda-tenda. Itu hanya khusus malam pertama sampai ketiga saja. Kemudian saf-saf berkurang sedikit demi sedikit. Yang tertinggal hanya yang berjanggut putih. Yang tidak merasa berjanggut putih jangan merasa. Masya Allah, semua beranjak pergi satu persatu, padahal tidak ada lelahnya, tidak ada sesuatu yang membuat mereka harus mundur. Hari ini mereka meramaikan wulan kokula. Apa noh wulan kokula? Hari ini mereka meramaikan orang sedang tarawih, mereka meramaikan cula-cula istiqamah. Ini kalau video ini viral harus suruh bayar nih sama cula-cula istiqamah. Tidak ada lagi yang salat isya pun tidak peduli lagi. Tarawih apalagi. Pergi, ada yang bukber dari maghrib sampai orang selesai tarawih masih bukber. Ini bukan bukber, ini makber, maksiat bersama. Masya Allah, jemaah maka Allah, begitu kecilnya rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu tipisnya seakan-akan Allah akan melanggar janji. Padahal dari awal Ramadan Rasulullah sudah mengatakan, begitu Ramadan datang, laqad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, bulan ini bulan diberkahi, kata Rasulullah. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa suffidat asyayatin, supaya maksiat tidak merajalela, maka dilemahkan syaitan-syaitan. Allah buat kita mudah masuk surga. Helaan nafas saja berpahala, bau mulut saja bau surga, bau mulut bau surga. Subhanallah. Pahala jangan ditanya, luar biasa pahala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Rasulullah yang menyatakannya, as-sawmu li, Ramadan itu milikku, wa ana ajzi bihi, suka-suka aku membalas orang yang berjuang dalam Ramadan. Makanya aneh sekali ketika kita diberikan Allah bonus habis-habisan, diberikan hadiah habis-habisan, kita berlari dari hadiah Allah. Padahal di dunia kita kejar-kejar bonus. Ketika diumumkan minyak goreng diskon, antri orang.
Hari ini Allah mengumumkan surga diskon selama 1 bulan Ramadan. Apapun yang engkau lakukan bisa dipastikan masuk surga, kalau itu ikhlas kepada Allah. Tapi orang lari, orang lebih suka duduk di kedai kopi daripada salat tarawih. Ini aneh. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kembali ke awal hadis waktu masuk Ramadan, Rasulullah mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Yang berhasil puasa Ramadan itu hanya orang-orang yang beriman. Hanya yang beriman. Kenapa Rasulullah sebutkan iman? Iman itulah pendorong utama. Jadi ketika merasa lelah, kita tetap melanjutkan perjuangan. Siapa yang tidak lelah? Salat tarawih lelah, yang 8 rakaat lelah dengan panjangnya bacaan, yang 20 lelah dengan berulang-ulangnya lutut menyembah Allah dalam rukuk, dalam sujud, semua lelah. Tapi kenapa kita datang terus-terusan? Iman. Kita tahu kemarin kita sudah lelah. Karena normal gaya kita berfikir, kalau sudah lelah kemarin, jangan lelah hari ini. Tapi kenapa kita datang lagi? Karena kita tahu kelelahan kita dibalas oleh Allah. Itulah iman. Jadi orang yang akan berhasil dalam Ramadan itu hanya yang percaya pada Allah. Sayangnya sedikit sekali yang percaya kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba yang bersyukur kepada aku. Sedikit sekali, kata Allah. Berarti kitalah yang sedikit ini, Pak. Tapi kalau malam besok tidak hadir, maka kita pun tidak termasuk lagi yang sedikit ini. Jadi jemaah melakukan Allah, teruslah bertahan sampai ke penghujung Ramadan. Karena dia semakin dekat dengan penghujung, semakin besar janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi hari ini, yang kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini sebenarnya sedang bertaruh di hadapan Allah. Maka dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kullu 'abdin yubayyi' nafsah famubiquha aw mu'tiquha. Kata Rasulullah, atau kama qala, setiap hamba itu bertaruh setiap hari, kata Rasulullah. Bertaruh setiap hari. Apa yang mereka pertaruhkan? Mereka memilih 2 cara. Apakah bertaruh untuk masuk ke dalam neraka atau bertaruh untuk menghindar dari neraka. Jadi cuma ada 2 jalan. Keluar dari neraka atau masuk ke dalam neraka. Kalau keluar dari neraka, maka kita dipastikan surga. Maka pertaruhan ini yang sedang kita perjuangkan. Kita datang setiap hari, kita tinggalkan semua maksiat, itu bertaruh menghindarkan diri dari neraka Allah SWT. Jadi jangan merasa lelah dalam Ramadan, walaupun lelah. Pada suatu hari Jibril turun menemui Nabi SAW. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hazihi Khadijah atatka bi'ina'in fihi ta'am fihi idam wa ta'am wa syarab. Ya Rasulullah, itu istrimu Khadijah. Nah, ini sebelum Rasulullah ditinggalkan oleh Khadijah. Istrimu Khadijah itu, kata Jibril, hadis riwayat Bukhari Muslim, dia selalu mendatangimu, melayanimu dengan berbagai macam makanan dan minuman. Dia buatkan sayur-sayuran untukmu. Nah, itu kata Jibril. Sampaikanlah salam Allah. Fasallim alaiha min rabbih. Sampaikan salam Allah untuk Khadijah. Allah beri salam untuk Khadijah. Kita jangankan Allah, empat kecil yang kirim tadi kepada yang apa. Allah kirim salam kepada Khadijah. Salam Allah dan salamku kepada Khadijah. Wa basyirha, kata Jibril, kasih kabar Khadijah. Muhammad, kasih tahu Khadijah, semua kelelahannya akan diganti Allah bi baitin fil jannah. Dia akan diberikan rumah di surga Allah, ya. Wala sakhabin wala nasabin. Yang rumah itu tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi kepayahan. Hadis Bukhari Muslim. Masya Allah, Jibril telah memberitahu semua orang yang lelah di dunia, Allah ganti dengan kesenangan di akhirat. Kenapa untuk Khadijah? Karena Khadijah paling lelah melayani Rasulullah, berjuang membela. Maka ibu-ibu yang ingin masuk surga, tirulah Khadijah. Jangan lelah-lelah melayani suami. Habis-habisan ibu yang bangun sahur jam 4 sudah bangun dalam keadaan mengantuk.
kadang-kadang salah pegang, ya, terpegang panci padahal rencananya mau pegang ember, dimasaknya ember rumah. Keringat berpeluh ketika menjelang berbuka, masak untuk anak-anak, untuk suami. Semua kelelahan itu kalau dilakukan karena Allah, karena taat pada perintah Allah, Allah ganti dengan surga. Allah ganti dengan surga. Itu janji Nabi, janji Allah, janji Jibril alaihi salam. Syaratnya karena Allah. Jadi jangan sampai bukan karena Allah, karena mengharapkan uang belanja lebih. Jangan sampai berbuat dalam keadaan tidak ikhlas. Ibu kerja di dapur tapi mempep-pep sepanjang dapur. Aku lupa lagi nyoh aku kahwin roji kutlah aku ke. Lako lagi nyan model model begitu Pak. Masya-Allah. Jangan begitu. Bapa-bapa kita para suami juga begitu. Di saat teriknya matahari keluar, kelelahan terjadi, tetaplah bertahan karena Allah. Jangan merasa kita ini diabaikan Allah. Tidak akan diabaikan Allah. Semua kelelahan kita dibalas di surganya. Artinya jangan sampai lalai hidup ini dari kelelahan. Karena kalau sudah tidak lelah lagi, maka itu tanda-tanda kita susah masuk surga. Karena surga itu memang ditutupi dengan rasa lelah. Hujjibatil jannah bil makarih. Surga itu ditutup dengan yang tidak enak-enak. Kalau anak kita pintar-pintar semua, tidak perlu kita didik soleh semuanya sendiri. Isteri kita cantik sendiri, kan? Mana mungkin dicantikkan, memang cantik sendiri. Lalu kemudian salehah sendiri. Tidak ada perjuangan kita sama sekali. Berhati-hatilah. Kemungkinan kita bukan orang yang dipilih Allah untuk masuk surga. Karena hidup kita terlalu mudah Bapak Ibu muka Allah. Orang yang ciri-ciri dapat surga dipenuhi oleh ujian. Anaknya pasukan bodrek semua. Nah, limang pasukan bodrek. Maunya kan ada hemaviton satu, enggak ada. Istri Masya Allah hari-hari main HP terus-terusan. Siang malam tontonannya Facebook, TikTok. Padahal TikTok tu dalam salah satu tayangan yang dibuka oleh salah seorang ustaz, dibuka kamus bahasa Arab. Tik itu artinya ahmak, tuk artinya ahmak, sama artinya. Ahmak itu apa? Pandir, bodoh, dungu, bangai, nged. Sengaja dibuat nama TikTok, diambil dari kamus bahasa Arab, artinya kumpulannya orang-orang bangai. Silakan buka kamus Lisanul Arab, lihat pada kalimat tikun dan tukun. TikToknya artinya bangai. Bagaimana tidak bangai? Allah suruh tutup aurat, lalu kita berjoget-joget di dalam kamar, kita tampakkan ke seluruh alam aurat kita. Waktu keluar walimah, Masya Allah, tutup dengan jilbab besar, pakai baju gamis. Dalam kamar, jilbab dibuka, pakai baju kutang, joget-joget di depan kamera. Han bangai kan? Itu kan bangai kuadrat namanya. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, seorang suami kadang-kadang mendapatkan isteri yang model begini, hidup dengan tontonan drama Korea terus-terusan. Dia enggak pernah jadi Korea, tetap hitam saja begitu. Mata tetap dublet, hanya jepit-jepit mata. Maka bersabarlah. Itulah bahan ujian kita untuk masuk surga. Kalau berhasil mentaubatkan isteri, berhasil mentaubatkan anak-anak, itulah surga kita. Isteri juga begitu. Kalau ada suami yang mungkin perangainya sedikit-sedikit, karakternya bingkeng, pemarah, rumah sudah 3 kali pindah karena hancur, rumah pertama hancur Pak. Sekali marah sekali hancur rumah, sekali marah sekali hancur rumah, pindah lagi. Di saat itu bersabarlah. Kalau selama mampu masih bersabarlah. Bersabarlah mendidik anak-anak kita. Bersabarlah ketika ujian Allah beri kepada kita. Insya Allah surga kita tempuh dengan cara kelelahan. Maka di saat seperti ini, berjuanglah sampai ke penghujung Ramadan. Semoga Allah pilih kita menjadi salah satu orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.